Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina shiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Rawdatul Jannah, Bapak-bapak, Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat itu berkaitan dengan hidayah. Jadi adanya dorongan kita untuk melakukan ibadah itu nikmat. Kenyamanan dan ketenangan kita melakukan ibadah itu nikmat. Ketentraman kita mendengarkan bacaan Al-Quran itu nikmat. Itulah hidayah. Dan itu juga yang menjadi sumber ketenangan hidup. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendengar bacaan Al-Quran sakit kepalanya, itu bukan nikmat. Inilah yang senantiasa kita doakan Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan jalan kepada mereka yang diberikan nikmat sebelumnya. Nah, maksud ayat ini adalah para nabi, para syuhada, para sholihin. Kalau kita mendengarkan kata para nabi, para syuhada, para sholihin, itu kan tidak dilihat dari apa jabatannya, apa kekayaannya, tapi yang dilihat adalah kualitas iman. Yang kedua, ada rezeki yang mesti kita syukuri. Dan rezeki itu terkait dengan fasilitas hidup. Jadi kalau fasilitas hidup ini yang melekat di badan kita, yang di luar badan kita. Kalau yang melekat di badan kita masih kuat jalan, itu rezeki Allah. Masih nampak yang dijalin, itu rezeki Allah. Masih bisa kita berinfak, itu rezeki Allah. Karena itu kata Allah, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Jadi sebelum datang ajal, manfaatkan rezeki itu. Kalau datang ajal, menyesal. Karena itu kata Allah, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan umur, manfaatkan usia, bahkan yang di luar diri kita juga rezeki. Kata Allah, bumi yang dihamparkan, langit yang ditinggikan, hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, rizqan lakum. Itu rezeki. Meskipun Bapak Ibu, tidak sedikit juga orang menganggap rezeki itu kalau dia berkaitan langsung dengan dia. Kalau dapat piti Jawa, itu rezeki itu. Tapi kalau dapat piti Jurang, ada rezeki awak. Padahal itu juga rezeki. Mana tahu orang dapat rezeki, tidak jadi cuma lihat, tidak jadi cuma lihat piti awak kan itu Pak. Nah, karena itu Bapak Ibu, rezeki itu ada yang melekat dengan badan kita, ada yang ada di luar dari kita. Semuanya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu,
itu satu istilah untuk menjelaskan kualitas manusia di hadapan Allah. Jadi bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau di dunia pendidikan, kualitas itu dijelaskan pada S1, S2, S3, kan itu Pak ya. Kalau di hadapan Allah, takwa. Nah, di dalam Al-Quran, mereka yang senantiasa berjalan untuk mendapatkan takwa itu disebut dengan tattaqun. Nah, kita ini Bapak-bapak, Ibu, tattaqun, orang yang selalu berproses untuk mendapatkan takwa. Yang kedua, nanti di akhirat Allah itu mengundang hambanya ke dalam surga juga yang takwa. Jadi di dunia ini takwa, di akhirat nanti takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan Allah dan bersegeralah mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ada yang bertanya, Pak, berapa luasnya Pak? Ya seluas langit dan bumi. Ambo sendiri alun dapat orang memastikan bara luas langit dan bumi. Tapi kalau dalam salah satu tafsir dijelaskan luasnya seluas langit dan bumi itu artinya surga itu tidak terhingga. So, tidak ada yang bisa mengukur langit dan bumi. Alun-alun. Nah, kata Allah itu disediakan bagi mereka yang bertakwa. Terhadap penghuni surga Allah menggunakan istilah muttaqin. Kalau di dunia tattaqun, kalau di akhirat muttaqin. Nah, itu beda Pak. Tapi kata dasarnya sama Pak. Kalau kita lihat dalam salah satu tafsir, kata-kata tattaqun itu menunjukkan sebuah proses yang selalu terjadi untuk mendapatkan takwa. Jadi kita ini Pak dalam proses terus ini. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi selalu kita ini berproses. Nanti kita jelaskan. Muttaqin itu dalam tafsir dijelaskan istilah untuk menunjukkan orang yang sudah istiqamah dengan sifat-sifat ketakwaan. Nggak mundur, nggak ke bawah gitu. Tapi lah istiqamah dengan sifat itu. Apa di antara sifat itu? Kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang punya ketetapan hati untuk selalu berinfak. Dalam keadaan apa? Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Kalau orang berinfak dalam keadaan lapang, wajar atau tidak Bu? Wajarnya aduh. Ada yang berinfak. Kok PT ada 10 juta kok infak lah kali berarti kan tinggal sekian juta itu. Masih jangan lapang. Tapi kalau ada orang punya PT 10.000, dihitung-hitung, aku beli bawang, beli gado, boleh kok tinggal barang, aku tidak boleh dikeluar. Tapi di saat itu nyekuat, aku mesti berinfak. Kenapa? Karena dalam pandangan infak itu adalah investasi akhirat dan pasti diganti oleh Allah. Apa yang kita berikan untuk Allah pasti diganti oleh Allah. Nah, persoalannya kan keyakinan Pak. Ya Pak, keyakinan gitu saja. Kalau ada orang yang sangat bergantung kepada materi, itu sulit Pak. Tapi kalau seandainya batin kita ini sudah dikuatkan dengan takwa tadi, itu sudah sulit. Kenapa? Karena yang mendorong itu adalah takwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu bagaimana caranya kita bisa mencapai tingkatan itu? Pertama,
Yang mesti kita lakukan adalah adanya upaya kita untuk selalu melatih diri kita dengan sifat-sifat kebaikan. Karena itu perbuatan baik yang kita lakukan, apapun jenisnya, maka sebenarnya itu latihan. Ibadah yang kita lakukan meskipun kecil itu sebenarnya latihan. Yang dilatih apa? Rohani. Rohani kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo kiro, karakternya sama dengan fisik, Pak. Bapak-bapak lagi tahu Lionel Messi, lagi pemain bola. Ini kan satya bola, Pak. Itu nyesatkan tuh di karena nyo latihan. Latihan itu terus menerus. Baat tapi nyo menendang bola tuh berkali nyo latihan. Jadi dia mendapatkan posisi yang seperti itu karena latihan. Rohani kita ini dia bisa mendapatkan keistiqomahan karena latihan. Salah satunya adalah baat caronyo. Kalau tadi dijelaskan salah satu ciri ketakwaan itu adalah mereka yang istiqomah berinfak. Pertanyaannya adalah baat caro kita latih berinfak. Nah, kata Rasulullah mengatakan sedekah yang paling utama, afdhalus sedekah adwamu, afdhalus sedekah adwamuha wa in qalla. Sedekah yang paling utama itu berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, itu mungkin di ahli pendidikan, Pak, itu biasanya mencontohkan kalau ibu bapak membawa anak awak ke musola, bekali dengan pitis 1000, bekali dengan pitis 2000. Setiap kali ke masjid bekali, tapi ke masjid masuk ke cermin. 10 kali saja, Pak, kita bekali ya. Hari ke-11 coba uji, jangan yakin. Kira bertanya tak? Bertanya, Pak, apa itu? Tuh ada nih, tuh masuk cerita. Kan tak perlu kita lagi teori-teori. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan begini, nah, alun perlu lah. Yang perlu itu adalah kebiasaan. Kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, beragama ini kadang dipersulit. Padahal beragama ini sangat mudah. Mulai dari kebiasaan. Dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, nah bapak, itu Pak, kalau sebelum maghrib, gua di kampung itu disuruh ke Mas Haji, Pak. Mas Haji, pokoknya jangan di rumah, Mas Haji. Aku pulang isya saja. Tahu itu? Nah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu. Dulunya dipaksa di orang tua ke Mas Haji. Kinilah nyaman ke Mas Haji. Bertanya gitu, berapa banyaknya orang dewasa, orang kadang-kadang, tapi sulit ke masjid, Pak. Dia tuh tidak mampunya berjalan, tidak mungkin. Karena itu dia tidak biasa. Kalau tidak biasa sulit. Karena itulah pekerjaan atau kebiasaan baik yang dilakukan secara berkelanjutan, maka dia akan menjadi sifat. Sifat itulah oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan akhlak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa pekerjaan baik yang kita lakukan? Jadikan itu latihan untuk mendapatkan ketakwaan. Yang kedua, latihan itu perlu ada kesungguhan. Kalau kalangan sufi itu mengatakan perlu ada mujahadah. Kalau latihan, Pak, Lionel Messi, Pak, enggak disiplinnya, enggak tepat waktunya, bolos-bolosnya latihan, ada jadi besoknya dipecat. Latihan yang kita lakukan harus ada kesungguh-sungguhan. Salat yang kita lakukan bukan sekedar kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iya juga.
Tapi di samping itu juga, sholat itu sebenarnya latihan rohani. Untuk apa? Untuk merasakan kedekatan kita dengan Allah. Kan sholat itu secara langsung kita berkomunikasi, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Al-Fatihah doa. Langsung, tidak ada pembatihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kan tidak ada antaranya, Pak. Langsung kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Disitulah kita menjalin kedekatan dengan Allah. Jadi sholat ini sebenarnya latihan rohani, merasakan kedekatan kita dengan Allah. Latihan itu harus ada kesungguh-sungguhan. Kalau seandainya sholat hanya sebatas sambilan, itu tidak jadi, Pak. Ibu, tidak jadi. Nah, kadang-kadang itu juga yang dilakukan oleh orang. Kerajo, tunggu dulu. Kita sholat sebentar, lalu kita lanjutkan. Padahal sholat itu yang penting. Nah, sholat termasuklah ibu, bapak-bapak, latihan dan kesungguhan itu. Salah satu latihan yang kita lakukan inilah puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun dalam ayat ini? Salah satunya adalah tattaqun itu adalah kemampuan mengendalikan. Nah, karena itulah takwa itu maknanya adalah kemampuan pengendalian. Latihannya apa? Puasa. Jadi puasa ini latihan mengendalikan diri kita. Latihan ini harus dilakukan dengan kesungguhan. Apa yang ada dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu yang kita perbanyak. Ibadah, zikir, segala macam. Itu yang kita baca Al-Quran. Memang betul Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, sumuli wa ana ajzibi. Kata Allah SWT, puasa kamu itu, puasa umat Islam itu adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Bahkan hadis-hadis lain mengatakan ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan ganjarannya. Itu kan untuk kepentingan akhirat, Pak. Kan untuk kepentingan akhirat pahala itu. Tapi meskipun demikian, puasa ini dia harus juga memberikan manfaat untuk dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan ibadah tapi dilapih dari manfaat dunia. Tidak mungkin. Segala perintah dan ketetapan Allah meskipun termasuk ibadah, pasti dia akan berdampak positif terhadap kehidupan dunia. Nah, karena itu asyam bermakna al-imsak. Puasa itu maknanya mengendalikan, menahan. Kita berpuasa, proses melatih diri mengendalikan nafsu. Nanti ketika kita merasakan terjadi pengendalian, maka ketika itu kita disebut dengan tattaqun. Itu di dunia terima. Tattaqun. Artinya apa? Orang yang sedang melakukan pengendalian nafsu. Nafsu inilah yang di dalam diri kita ini, Bapak Ibu, ada 3 kekuatan yang perlu kita maknai, pahami. Pertama ada nafsu, ada akal, ada qalbu. Itu ada pada setiap manusia, Pak. Manusia laki-laki. Yang nafsu ini dorongan. Kita melakukan sesuatu harus ada nafsu. Kita dari rumah ingin sholat. Apa yang mendorong kita? Nafsu. Karena dorongan ini terwujud dalam bentuk kegiatan yang positif, yang baik, maka disifatilah kegiatan ini dengan nafsul mutmainnah. Orang sholat tarawih ya saja, datangnya aduh
mangas itu mabuk. Mabuk itu nafsu itu. Tapi dorongan itu mengarah kepada yang tidak baik. Maka disifatilah perbuatan itu dengan nafsu amarah. Inna nafsa la amaratun bisu gitu. Nafsu amarah itu dia cenderung mengarahkan pada perbuatan yang tidak baik. Nah, karena itu nafsu ini dia harus dikendalikan. Dia jangan mengendalikan tapi dikendalikan. Pertanyaannya, apa yang mengendalikan nafsu kita? Yang dua tadi, kalbu, akal. Kalbu itu ada dalam diri kita. Hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, iza salahat salal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadul jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam diri kita, Bapak Ibu, ada segumpal daging. Kalau baik dia baik semuanya. Kalau rusak rusak semua. Apa namanya? Namanya kalbu. Ada orang yang memahami kalbu itu dengan bentuk fisik. Kalau dia dimaknai dengan fisik, artinya jantung. Nah, kalau jantung kan sebelah kiri Pak. Itu jantung kok bagian yang penting dari fisik kita ini. Kalau jantung seseorang sudah sakit, terganggu, itu rentan dengan penyakit, ya Pak. Lemah, pertahanannya lemah. Kalau jantungnya mulai boleh tidak berantak lagi Pak. Kalau tidak berantak lagi, tidak boleh. Gendam itu. Itu pentingnya jantung itu. Secara fisik. Karena itu dia harus dipilih. Tetapi ada juga yang memaknai makna kalbu itu dengan potensi robbaniyah. Kalau dalam bahasa Sunda, sinyal ketuhanan. Awak merasa daki dengan Tuhan itu dengan menggunakan kalbu. Rasa daki. Lain daki apa ke Tuhan? Apa rasanya? Kue tak hati, kue tak kalbu. Karena itu, bagaimana memperkuat kalbu ini? Maka di dalam Al-Quran disebutkan memperkuat kalbu itu adalah dengan zikir. Ketika kalbu tenang, kalbu nyaman, kalbu kuat, maka kalbu itulah yang akan menerangi nafsu. Kalbu mengendalikan nafsu. Jadi bukan nafsu mengendalikan kalbu. Kalau seandainya nafsu tidak dikendalikan oleh kalbu, kesadaran tentang Tuhan, modeliko Pak. Kalau nafsu yang mengendalikan, itu minumannya berkali Pak. Iya, berkali. Karena nafsu Pak. Makanan itu kereta api makan Pak. Kalau nafsu. Tapi kalau kalbunya yang menerangi, itu pikir-pikir, cari. Jangan menipu-nipu, Tuhan mencari. Yang menyadarkan kalau Tuhan itu mencari, kalbu. Kalau kalbu disirami dengan zikir. Nah, kalau ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan ini, intinya adalah zikir. Zikir itu memperkuat kalbu. Yang kedua adalah akal. Akal ini keunikan pada manusia, tidak ada pada hewan. Hewan itu ada otak, tapi tidak bisa berpikir. Manusia juga punya otak, tapi juga punya akal. Apa makna akal itu? Kemampuan untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Setiap manusia pasti tahu dia, kau punya orang, kau punya awak. Tahu dia. Akal yang membuat itu. Lemahnya nanti Pak ketika memilih. Iko punya awak dia punya orang kau bah. Ketika memilih itu, disitulah akal perlu iman. Sedang iman itulah nanti yang menyuruh untuk melakukan ketaatan. Nah, Bapak Ibu, di Ramadan ini kita juga memperkuat akal dengan tafakkur, melakukan perenungan bahwa setiap apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, maka ujungnya adalah pentasbihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3, profesor,
lalu kemudian dengan ilmunya mengatakan aku yang paling tahu, aduh memang. Tapi kalau udah ada orang tinggi ilmunya, di ujung ilmu itu dia mengatakan subhanallah. Itulah tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi itulah kecerdasan yang ditampilkan, yang diberikan Allah kepada mereka yang senantiasa mampu mengendalikan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah latihan cara kita untuk menguatkan ketakwaan. Bagaimana kita secara istiqomah memberikan latihan-latihan batin, ibadah, sholat, zikir dan segala macamnya, agar kita mampu memperkuat kalbu dan memperkuat akal. Kalau seandainya kalbu kita dikuatkan dengan zikir, akal kita dikuatkan dengan perenungan terhadap kekuasaan Allah, maka disitulah kita mampu mengendalikan nafsu. Orang yang mampu mengendalikan nafsu, maka di situ disebutkan di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Jadi yang takwa itu adalah orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan nafsunya. Puasa ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.